Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, dalam mata kuliah Deterministic Optimization, salah satu kajian yang akan kita bahas selanjutnya adalah model jaringan atau yang disebut dengan network model, baik secara konsep ataupun tutorial menggunakan software. Rekan-rekan sekalian, berbicara jaringan berarti kita berbicara hubungan antara satu titik dengan titik yang lain, atau suatu posisi dengan posisi selanjutnya, satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Dalam hal ini adanya hubungan. Model jaringan yang kita bahas di sini adalah penerapan aplikasi klasik dalam menemukan cara yang paling efisien dalam menghubungkan sejumlah lokasi, baik secara direct ataupun indirect, langsung atau tidak langsung. Dalam aplikasinya, sebagai contoh, menemukan rute terpendek dari 2-3 kota, menentukan aliran maksimum dalam sebuah jaringan pipa, menentukan aliran minimum atau bagaimana meminimasi aliran biaya untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan permintaan di lokasi yang berbeda, dan dalam hal penjadwalan kegiatan proyek, artinya setiap kegiatan punya hubungan secara langsung maupun hubungan secara tidak langsung. Rekan-rekan sekalian, sudah banyak permasalahan riset eksplorasi yang dimodelkan dan diselesaikan sebagai suatu bentuk jaringan atau nodes yang dihubungkan dengan sebuah panah atau dalam bentuk percabangan. Seperti desain jaringan pipa gas di lepas pantai dari sumur kemudian disalurkan ke daerah pengiriman, ataupun penentuan rute terpendek dari 2 kota di jaringan yang ada jalannya. Kemudian penentuan kapasitas maksimum dari jaringan tambang yang berintegrasi dengan pembangkit listrik. Apakah itu mengangkut batu bara sebagai sumber resource-nya dengan memompa aliran pipa yang dirancang secara khusus. Penentuan jadwal proyek ataupun penentuan biaya minimum dari jadwal aliran dari ladang minyak ke kilang minyak melalui jaringan pipa. Rekan-rekan sekalian, salah satu metode yang digunakan dalam network model adalah critical path method. Banyak sebenarnya model-model tergantung problemnya. Apakah minimum spanning tree atau maximum flow atau shortest path, tergantung prosesnya. Pada bagian ini, saya akan lebih terfokus pada critical path method yang digunakan dalam analisis project management. Artinya kita akan membahas aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam proyek. Kalau kita gambarkan sebuah proyek tadi adalah sebuah jaringan, maka semua aktivitas-aktivitas tadi yang saling berhubungan satu sama lain, maka dianggap sebagai sebuah node atau sebuah jaringan yang saling terintegrasi satu sama lain. Model kegiatan proyek, kalau kita gambarkan secara bentuk jaringan, maka semua kegiatan digambarkan pada titik pada jaringan tadi. Dan peristiwa yang menandakan akhir atau awal dari kegiatan tersebut digambarkan dalam bentuk sebuah busur panah atau garis antara titik. Dalam aplikasinya, dalam penggambaran ada yang disebut dengan activity on node dan ada yang disebut dengan activity on a row. Activity on nodes artinya node tadi berisikan atau include di sana aktivitas. Sedangkan activity on a row, maka panah yang menghubungkan satu node dengan satu node yang lain menggambarkan aktivitas. Kita beri contoh seperti ini. Kita punya contoh adalah bagaimana melaunching sebuah produk mulai dari proses perancangan hingga nanti pelaporan proyek untuk launching produk tadi. Dalam deskripsinya, aktivitas yang digunakan misalkan perancangan produk, survei market, model produk, hingga nantinya penetapan harga dan pelaporan proyek. Semua aktivitas-aktivitas tadi kita anggap sebagai sebuah kegiatan. Misalkan kita inisiasi dengan kegiatan A, B, C, D, hingga aktivitas ke J. Selanjutnya, setiap aktivitas dapat membentuk jaringan ketika ada aktivitas pendahulunya. Pada bagian ini disebut dengan predecessor. Misalkan, C atau analisis produksi baru bisa dilakukan ketika A selesai.
Artinya A adalah predecessor dari aktivitas C atau kegiatan C. Aktivitas E, misalkan brosur penjualan. Predecessornya adalah A dan B. Berarti kita belum bisa melakukan aktivitas E, belum bisa mengirim brosur sebelum A dan B selesai. Rancangan produksi atau penelitian pasar. Masing-masing aktivitas di sini punya durasi, baik itu bulan, tahunan, minggu, dan periode-periode tertentu. Di sini saya gunakan bulan. Perancangan produk itu membutuhkan waktu 3 bulan, analisis biaya membutuhkan waktu 6 bulan, hingga nanti pelayanan proyek dengan predecessor F, G, dan I itu membutuhkan waktu sebanyak 2 bulan. Rekan-rekan mahasiswa, ada tools yang memudahkan saudara dalam perhitungan yang di sana sudah tergambar chart atau aktivitas dari proyek tadi. Kita di sini menggunakan using KM for Windows, di mana merupakan software yang cukup powerful dalam aktivitas atau memodelkan model deterministik. Pertama, pada bagian ini kita harus ambil file, kemudian new, kemudian untuk ini kita bisa ambil project management. Di sini kita ada modelnya adalah PERT dan CPM. Untuk konsep CPM kita ambil single time estimate. Pada bagian ini ada nama, misalkan namanya adalah simulasi jaringan untuk CPM. Kemudian berapa jumlah aktivitasnya, tergantung aktivitas yang ada. Kemudian ambil tabel structure-nya adalah immediate processor list. Kemudian oke. Pada bagian ini saya sudah siapkan konsep yang sesuai dengan soal kita sebelumnya. Kemudian pada bagian ini. Artinya semua aktivitas tadi. Aktivitas C didahului oleh A, D didahului A dan B. Dalam artian bahwa D belum akan bisa dimulai sebelum A dan B selesai. Ketika kita sudah selesai mengentry baik durasi, predecessor masing-masing aktivitas, maka kita bisa lanjutkan dengan solve. Padahal solve di sini kita ambil bagian solution, ambil chart. Pada bagian chart di sini bisa kita lihat bahwa ada masing-masing aktivitas digambarkan dalam nodes. Sehingga kita bisa lihat bahwa aktivitas ini disebut dengan activity on nodes. Artinya node-node tadi berisikan aktivitas-aktivitas. Angka 3, 2, 4, 2, dan 2. Dan semua angka di atas node tadi menggambarkan durasinya. Rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat di sini bahwa ada arrow yang bergambar merah. Ini adalah aliran jadwal kritisnya. Artinya ketika A, D, G, dan hingga ke J, bahwa aktivitas ini apabila terlambat atau telat, maka akan mempengaruhi waktu untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Maka aktivitas inilah yang kita jaga agar dia selalu berada pada durasi-durasi yang telah kita tetapkan. Pada solution list kita lihat bahwa aktivitas project ini dapat dilakukan dalam waktu 16 bulan, di mana waktu kritisnya adalah A, D, G, dan J. Artinya waktu inilah yang harus kita selesaikan. Oleh karena saudara, model ini bisa kita gambarkan dalam bentuk sebuah jaringan. Jadi kegiatan project di mana sebuah kegiatan-kegiatan yang tadi itu kita gambarkan dalam bentuk network model atau model jaringan. Terima kasih saudara, semoga ini dapat bermanfaat. Selamat belajar.